Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Aprilia, mahasiswi Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P01720424066. Di sini saya akan menjelaskan tentang defisit perawatan diri keperawatan jiwa. Apa itu defisit perawatan diri? Jadi, defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan individu untuk melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri seperti mandi, berpakaian, makan, dan berhias yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi kognitif, emosional, ataupun fisik. Penyebab defisit perawatan diri itu disebabkan oleh gangguan fisik, psikologis, kognitif, dan sosial yang menghambat kemampuan individu dalam merawat dirinya. Kondisi seperti kelemahan tubuh, depresi, gangguan berpikir, kurang dukungan keluarga atau lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat seseorang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian secara mandiri. Faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi itu terbagi menjadi beberapa seperti biologis, yaitu kelemahan, kelumpuhan, atau penyakit kronis yang menghambat aktivitas sehari-hari. Kemudian psikologis, depresi, kurang motivasi, dan harga diri rendah. Kognitif, gangguan ingatan dan disorientasi. Sosial budaya, kurang dukungan keluarga dan lingkungan yang tidak peduli. Terakhir itu lingkungan, fasilitas, dan kebersihan yang tidak memadai. Kemudian faktor presipitasi, itu ada beberapa juga seperti stres berat atau konflik sosial, putus obat atau ketidakpatuhan terapi, kekambuhan gejala psikotik seperti halusinasi, waham, serta kehilangan pekerjaan, penolakan sosial atau tekanan emosional. Tanda dan gejala defisit perawatan diri. Pertama, tidak mandi, tidak ganti pakaian, rambut kusut dan bau badan. Lalu tidak menyisir rambut, gigi kotor, kuku panjang dan hitam. Makan tidak teratur, tampak kurus atau tidak nafsu makan. Tampak pasif, apatis, tidak peduli terhadap penampilan. Perilaku tidak sesuai, misalnya memakai pakaian tidak layak di tempat umum, serta tidak mampu melakukan aktivitas dasar tanpa bantuan orang lain. Psikopatologi defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri disebabkan oleh gangguan fisik, psikologis, kognitif, dan sosial yang menghambat kemampuan individu dalam merawat dirinya. Kondisi seperti kelemahan tubuh, depresi, gangguan berpikir, kurang dukungan keluarga atau lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat seseorang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian secara mandiri. Penata laksanaan. Pertama, bina hubungan saling percaya agar klien mau bekerja sama. 2. Berikan dorongan dan pujian untuk meningkatkan motivasi dan harga diri. 3. Libatkan keluarga dalam membantu dan memotivasi klien di rumah. 4. Bantu klien melakukan aktivitas perawatan diri sesuai kemampuannya. 5. Latih kemandirian secara bertahap hingga klien mampu mandiri. 6. Monitor kebersihan diri dan kondisi fisik secara rutin. Konsep asuhan keperawatan defisit perawatan diri. Pertama, pengkajian, yaitu identitas, alasan masuk merupakan penyebab pasien atau keluarga datang atau dirawat di rumah sakit. Kaji masalah yang dialami pasien, yaitu senang menyendiri, tidak mau banyak berbicara dengan orang lain, terlihat murung, penampilan acak-acakan, tidak peduli dengan diri sendiri, dan mulai mengganggu orang lain. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan head to toe yang merupakan penampilan klien yang kotor dan acak-acakan. Psikososial, pertama konsep diri, yaitu citra tubuh, persepsi klien mengenai tubuhnya, bagian tubuh yang disukai, reaksi klien tubuh yang disukai maupun tidak disukai. Lalu identitas diri, kaji status dan posisi pasien sebelum klien dirawat. Pasien terhadap status dan posisinya, kepuasan klien sebagai laki-laki atau perempuan. Peran diri meliputi tugas atau peran klien di dalam keluarga atau pekerjaan atau kelompok maupun masyarakat. Kemampuan klien di dalam melaksanakan fungsi ataupun perannya, perubahan yang terjadi di saat klien sakit maupun dirawat, apa yang dirasakan klien akibat perubahan yang terjadi. Lalu ideal diri, berisi harapan klien akan keadaan tubuhnya yang ideal, posisi, tugas, peran dalam keluarga, kerjaan atau sekolah, harapan klien akan lingkungan sekitar dan penyakitnya. Lalu harga diri, kaji klien tentang hubungan dengan orang lain sesuai dengan kondisi, dampak pada klien yang berhubungan dengan orang lain, fungsi peran yang tidak sesuai dengan harapan, penilaian klien tentang pandangan atau penghargaan orang lain. Hubungan sosial, hubungan klien dengan orang lain akan sangat terganggu karena penampilan
penampilan klien yang kotor yang mengakibatkan orang sekitar menjauh dan menghindari klien. Terdapat hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Spiritual, nilai dan keyakinan serta kegiatan ibadah klien terganggu dikarenakan klien mengalami gangguan jiwa. SPTK, tindakan keperawatan. Pertama, membangun hubungan saling percaya. Kedua, memberikan motivasi dan dukungan. Ketiga, memberikan pendidikan kesehatan. Keempat, membantu aktivitas perawatan diri. Kelima, melatih kemandirian pasien. Keenam, melibatkan keluarga. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.